Shalom, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita terus berkomitmen untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Melalui renungan hari ini, hari Jumat 24 Juni 2022. Tema kita hari ini adalah rendah hati untuk menerima anugerah Allah. Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 4 ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jemaat sekalian, Allah adalah Allah yang rendah hati. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Ia maha tahu. Ia tahu jumlah rambut di kepala kita. Ia tahu apapun yang kita pikirkan. Ia juga tahu hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Namun demikian, Allah tetap memperhatikan setiap kita yang lemah. Allah tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Allah rindu juga untuk mencari orang-orang yang memiliki karakter yang menyerupai dirinya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang rendah hati. Seorang yang rendah hati akan datang kepada Allah. Alkitab berkata juga di dalam ayat ke-8 bahwa mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati, Ia tidak akan menghakimi kita dan mempermalukan diri kita. Sebaliknya Allah akan meninggikan kita. Yesus berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Ketika kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati, mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita, maka kita akan menerima anugerahnya. Ketika kita datang dengan sikap angkuh, mengandalkan segala hal yang baik yang sudah kita lakukan bagi Allah, kita justru tidak akan menerima anugerah Allah. Oleh karena Allah menentang atau melawan orang yang congkak atau sombong. Tentu kita ingat kisah di dalam Lukas 8 ayat 10-14. Ketika ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu datang kepada Allah dengan membeberkan semua jasa-jasanya di hadapan Allah. Oleh karena ia adalah seorang pemuka agama. Ia mengandalkan kesalehan dirinya di hadapan Allah. Sedangkan pemungut cukai itu datang dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dan dengan bahasa yang sederhana ia berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Maka Alkitab berkata bahwa si pemungut cukai inilah yang pulang dengan dibenarkan oleh Allah, memperoleh anugerahnya. Sedangkan orang Farisi itu pulang tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Orang yang datang kepada Allah, maka ia akan juga menyadari anugerah Allah. Dan ia akan bisa menghargai anugerah tersebut dengan tidak membawa dirinya untuk hidup terus-menerus di dalam dosa. Sebaliknya, akan berkomitmen hidup di dalam kekudusan. Oleh karena apa? Oleh karena rindu membalas anugerah Allah yang sudah ia terima. Bagaimana dengan kita? Marilah kita terus berupaya untuk menjaga hati kita, pikiran kita dari segala yang jahat. Mari kita terus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan berkat, mengulurkan tangan kita bagi sesama yang membutuhkan, dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar senantiasa datang mendekat kepada Allah dengan kerendahan hati, sehingga kita akan menerima anugerahnya. Dan mari kita terus belajar hidup di dalam pertobatan setiap hari sebagai wujud menghargai anugerah Allah yang telah kita terima. Amin.